Shalom keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa senantiasa Roh Kudus yang mengurapi kita, memberikan kita hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui setiap kebenarannya. Dan kebenaran firman Tuhan kali ini yang kita renungkan secara singkat bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Di mana Tuhan berbicara kepada Salomo di tengah-tengah dia sedang membangun bait suci yang sangat terkenal itu, yang dikenang oleh orang Israel sampai hari ini. Bahkan tercatat di dalam sejarah dunia, saudara-saudara, tentang pernah ada bangunan megah yang dimana di dalamnya dilapisi dari emas yang murni, saudara-saudara, dengan segala perkakas-perkakas yang ada di dalam rumah Tuhan yang disediakan oleh ayahnya Salomo Daud dari emas, perak, permata, dan semua benda-benda yang mahal, saudara. Nah, tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah pembangunan bait suci itu, Tuhan datang kepada Salomo. Dan demikian Tuhan berbicara kepada Salomo dalam ayat 11-13. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Saudara, firman ini rupanya adalah firman Tuhan kepada Salomo yang pernah juga datang kepada ayahnya Salomo, yaitu Daud. Dan hal itu juga disampaikan Daud kepada Salomo jauh sebelumnya, saudara-saudara, sebelum dia diangkat menjadi seorang raja di dalam pasal yang kedua 1 Raja-Raja. Nah, di sini kita melihat, saudara-saudara, Tuhan datang kepada Salomo, yaitu bukan untuk datang memuji, saudara, atau memberikan pujian kepada bangunan bahwa itu sangat bagus, indah, itu sudah benar yang kau bangun itu. Tidak, Tuhan tidak permasalahkan model apapun dia bangun, saudara-saudara. Tetapi Tuhan lebih concern, saudara-saudara, kepada apa yang menjadi bait suci Tuhan yang sesungguhnya, yaitu diri Salomo sendiri. Tuhan berkata kepada Salomo, yang kau dirikan itu, mengenai itu semua, Tuhan berkata, kalau engkau hidup. Yang Tuhan perhatikan adalah hidup Salomo. Karena bait suci yang sesungguhnya adalah Salomo sendiri, saudara-saudara, yang dimaksudkan Tuhan. Kalau dia bangun itu dengan indah, dihiasi dengan segala perkara-perkara yang indah dari kebenaran, yaitu saudara-saudara hidup sesuai dengan ketetapannya, melakukan peraturan Tuhan dan memelihara perintahnya dan menjalankannya, saudara, itulah yang sebenarnya, yang sesungguhnya bait suci yang akan membuat Tuhan tinggal di dalamnya dan menjadi Allah di dalamnya, menyertainya untuk selama-lamanya. Jadi bait suci yang sesungguhnya adalah diri Salomo yang dimaksudkan Tuhan. Kalau itu hidup dalam keadaan disucikan oleh kebenaran, kebenaran yang menghiasi pikirannya, maka perkataan, perbuatannya, batinnya, saudara-saudara, tindak tanduknya, langkah hidupnya sesuai dengan kebenaran, peraturan, dan perintah Tuhan. Itulah, saudara-saudara, yang membuat Tuhan, membuat dia, kata firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 2, akan beruntung di segala jalannya dan akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib, dan kehidupannya, keturunannya selama-lamanya kokoh di hadapan Tuhan. Tidak ada yang salah, saudara, di dalam kita melakukan segala pembangunan rumah Tuhan. Tidak ada yang salah di dalam kita memberi kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu haruslah dilakukan oleh orang percaya, saudara-saudara, melayani Tuhan. Tetapi janganlah pelayanan itu hanya nampak di luarnya. Karena, saudara, Tuhan lebih memperhatikan bait suci yang sesungguhnya yang harus, saudara-saudara, sungguh-sungguh diperhatikan adalah hidup kita. Kita inilah bait Allah yang ditebus oleh darah Kristus, dibeli lunas, saudara-saudara, dan menjadi milik Kristus. Apakah pikiran kita, saudara, batiniah kita diisi dengan kebenaran, supaya cara berpikir kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan-perbuatan hidup kita itu betul-betul, saudara, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah.
kita diubahkan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau tidak, saudara, pelayanan yang kita berikan hanya sekedar pelayanan yang di luar, tetapi saudara, kita sendiri tidak mengalami Allah dalam hidup. Yang terpenting buat kita, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, bersekutu dan senantiasa menampakkan keluar bahwa Allah hidup dalam kita, saudara, dengan cara bahwa perkataan kita membangun, tingkah laku kita, saudara-saudara, menyatukan, membawa kita untuk semakin saling mengasihi, bukan untuk semakin bermusuhan satu dengan yang lain. Kiranya ini, saudara, kita perhatikan sebagai orang percaya, karena inilah yang dirindukan, diharapkan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita hidup sebagai orang-orang percaya yang sesungguhnya. Ayo belajar setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya, melakukannya, dan hidup dalam ketetapan-ketetapan itu. Maka perjalananmu akan beruntung, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kebenaran ini memberkati kita semua, dan saya berdoa berkat anugerah penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Saya Pastor Samuel memberkati kita semua dan mengucapkan salam restorasi.